Di tahun 2024, teman-teman, yuk kita berhenti menjadikan channel YouTube kita menjadi tempat sampah yang berakhir mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman, ya, pernah nggak teman-teman menyadari bahwa selama ini mungkin telah menjadikan channel YouTube kita itu sebagai tempat sampah. Maksudnya apa, Bang, tempat sampah? Nah, ketika kita serius ya menggarap YouTube kita, yang kita berharap nantinya akan kita monetisasi, yang bisa mendapatkan cuan, ya, anggaplah channel YouTube ini sebagai kita mengelola sebuah bisnis. Kita mengelola sebuah bisnis. Kalau kita serius, maka channel YouTube kita tidak akan menjadi tempat sampah. Nah, kita tidak sadar selama ini mungkin channel YouTube kita ini kita jadikan tempat sampah. Maksudnya gini. Nah, ketika kita memiliki sebuah channel, apapun kesempatannya, apapun momennya, itu kita buat video, kemudian kita upload ke channel YouTube kita. Apakah saat kita undangan ke pernikahan, kita buat video, kita upload. Apakah kita lagi ke pasar, kita buat video, kemudian kita upload. Apakah kita lagi makan, kita upload. Apakah kita lagi berenang, kita upload. Nah, itu artinya kita membuat gaduh-gaduh, teman-teman. Jadi channel YouTube kita ini seperti tidak lebih daripada gaduh-gaduh. Semuanya ada di sana, campur aduk semuanya. Nah, bagaimana mengetahui channel YouTube kita ini gaduh-gaduh atau tidak? Teman-teman bisa cek di YouTube Studio. Nanti YouTube itu akan memilih, ya, secara otomatis YouTube akan memilih video kita ini masuk kategori apa. Apakah kategori pendidikan, apakah kategori vlogs, apakah kategori tutorial. Nah, itu YouTube sudah bisa mengidentifikasi, teman-teman. Nah, ketika identifikasinya YouTube itu di sana tidak jelas, YouTube tidak bisa mengidentifikasi sebetulnya channel kita ini membahas apa sih, channel YouTube kita ini akan menyuguhkan apa gitu. Nah, YouTube sendiri kesulitan, ya. YouTube sendiri kesulitan mengidentifikasi channel YouTube kita ini membahas apa, sehingga YouTube akan susah merekomendasikan ke siapa. Nah, kalau YouTube susah akan merekomendasikan ke siapa, memilihkan kepada kita siapa sih calon penonton kita, siapa sih orang yang tepat yang akan kita kirimin video-video ini agar ditonton. Nah, itu yang terjadi adalah menjadi masalah. Jadi tadi ibaratnya channel kita ini tong sampah, semua masuk ke sana, ya, semuanya masuk ke sana dan tidak bisa diambil manfaat oleh orang lain, kecuali memang teman-teman atau kita semua ketika kita membuat channel YouTube itu ya memang hanya sebagai koleksi pribadi. Apapun video kita masukkan ke sana, jebret, apapun kita upload, jebret, hanya sebagai kenang-kenangan, hanya sebagai memori kita ketika kita pernah kemana, kita pernah pergi kemana. Nah, itu beda cerita, ya. Tapi kalau kita mengelola channel YouTube kita, tujuannya adalah sebuah bisnis, maka mulai tahun 2024 ini, buat channel YouTube yang benar-benar spesifik. Kalau memang kita punya banyak channel, punya banyak tipe video, ya kita bikin channel yang lebih daripada satu. Kelompokkan masing-masing video berdasarkan kategorinya apa, ya. Apakah kategorinya khusus membahas pendidikan, apakah khusus membahas masak, apakah khusus membahas pertanian. Pendidikan, masak, pertanian itu pun masih terlalu luas, teman-teman. Jadi kalau kita membuat pendidikan, ya pendidikannya apa? Contohnya kita khusus membahas matematika. Matematika aja masih luas. Ada pengurangan, penjumlahan, pembagian, aljabar, dan macam-macam. Itu masih terlalu luas, dibikin spesifik mungkin. Kalau kita membahas masalah masak-memasak itu banyak, luas. Nah, itu juga harus kita persempit, ya. Kita harus persempit agar channel YouTube kita ini tidak menjadi tong sampah yang membingungkan sebuah YouTube.
Atau kalau kita membuat channel, contohnya pendidikan udah ya, pendidikan udah, masak udah. Atau kita membuat channel-channel, contohnya otomotif. Otomotif juga luas. Apa otomatis? Apakah kita hanya membahas masalah video mobil baru, atau kita membahas masalah perbaikan mobil, atau kita hanya membahas jual beli? Nah, itu luas. Maka kita bisa mungkin kita bikin spesifik mungkin, sesimpel mungkin, seringkas mungkin materinya. Jangan campur-campur, jangan gaduh-gaduh, agar channel YouTube kita ini dikenal oleh algoritma YouTube, sehingga algoritma YouTube dengan jelas mengetahui apa sih kategori channel ini, kemudian memberikan rekomendasi kepada orang yang tepat, sehingga channel kita dapat berkembang, ya, sehingga channel kita dapat berkembang. Nah, kalau selama ini kita membuat channel telah sudah hampir 1 tahun, tapi tidak juga berkembang-kembang, nah ini perlu kita evaluasi di tahun 2024 ini. Jangan-jangan channel YouTube kita ini dijadikan tempat sampah oleh diri kita, sehingga channel kita tidak berkembang, sehingga channel kita tidak dikenal oleh YouTube, sehingga channel kita tidak bisa diambil manfaat oleh orang lain. Nah, channel kalau bisa diambil manfaat oleh orang lain, itu sudah menjadi salah satu indikasi channel yang akan berkembang. Banyak penontonnya, banyak juga subscribernya. Nah, itu teman-teman. Jadi, dapat kita simpulkan ya. Dapat kita simpulkan, mari kita evaluasi channel YouTube kita. Apakah channel YouTube kita ini seperti yang saya sampaikan tadi? Itu mudah-mudahan channel YouTube kita tidak menjadi sebuah tempat sampah yang kita buat sendiri, yang tentunya juga tidak bermanfaat buat kita dan juga tidak bermanfaat buat orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita bersih-bersih channel kita di tahun 2024. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel YouTube sampah. Banyak kan? Bener nggak sih pertanyaan-pertanyaan? Channel YouTube sampah, nyampah semua. Jadi gimana ya? Kita bikin konten aja. Channel YouTube sampah banyak itu. Yang nyampah-nyampah di